Dinaikkannya PPN 12% per Januari 2025 ya rencananya ya paling lambat ya paling kalau lambat. di dalam undang-undang itu memang paling lambat atau ada rencana ke Oktober 2024. Jadi orang yang punya kemampuan atau daya beli terhadap produk itu akan semakin banyak ketika kelas bawahnya dapat bantuan ya, bantuan itu suatu perusahaan. Kalau omset menurun kan secara otomatis berarti kan kapasitas produksi juga akan diturunkan. Tenaga kerja juga akan pasti diturunkan. Ketidakpastian di domestik itu cukup tinggi. Walaupun berdasarkan hasil quick count dan real count sementara saat ini pemenangnya yang mengusung keberlanjutan. Inflasi pangan itu memang sedang tinggi-tingginya ya. Betul. Bahkan kita belum tahu sampai kapan ini, apalagi dengan adanya beberapa daerah ya, yang sedang mengalami bencana. Ya, bicara soal asas keadilan. Malah kalau mau lebih adil dengan kondisi ekonomi sekarang, pajak karbon dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Podcast Santai seputar pajak. Nah, kita kali ini mau bicarain apa nih bos? Dengan suasana yang baru ini kita selamanya begini atau hanya hari ini aja nih? Nggak tahu, ini karena versi Ramadan kayaknya. Jadi harus putih bersih ya. Kurang kopiahnya. Kita di episode kali ini akan bicara tentang apa nih bos? PPN itu ya, kenaikan yang lagi rame rencana kan kenaikan kan? PPN ya. Pokoknya kita bahas yang lagi rame-rame aja gitu makanya ya. Karena memang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Oke, kalau menurut ente itu dengan lagi ramainya soal akan dinaikkannya PPN 12% per Januari 2025 ya rencananya ya paling lambat ya kalau di dalam undang-undang. Tapi itu memang paling lambat atau ada rencana ke Oktober 2024? Kalau di dalam redaksinya itu paling lambat memang. Jadi kalau mau diajukan bisa juga. Sekarang pun soalnya ada beberapa yang bilang mau bisa jadi ke Oktober 2024 biar peralihannya ini jelas kan. Pas peralihan politik, peralihan teks juga ada peralihan. Nggak bisa ditunda-tunda lagi ya. Yang namanya ada ruang sebenarnya untuk dilakukan penundaan. Itu aturannya ada di undang-undang. Untuk range naik menjadi 15% atau bahkan turun jadi 5% itu juga ada di dalam undang-undang itu. Artinya memang ada, tapi memang ada mekanismenya ya. Di pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 itu. Nah, kalau menurut ente di luar dari soal ya bahwa di dalam undang-undang itu dimungkinkan untuk ditunda atau dibatalkan atau dirubah atau apapun lah. Kalau ente sendiri seperti apa? Apakah itu cukup berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat atau enggak sebenarnya dengan tarif PPN 12% ini? Kalau kita melihat aspeknya, kalau menurut saya sih kita bisa melihat dari dua sisi sebenarnya bos. Oke. Nah, kalau dari sisi yang pertama kan pasti dengan adanya kenaikan nanti ini pemerintah akan punya ruang fiskal yang lebih lah. Kalau dengan naiknya tarif kemudian ikut naik juga penerimaan. Kalau ternyata justru saking agresifnya jadi kontraproduktif, ini jadi nggak ruang fiskalnya jadi. Kalau kita berkaca dari 10 menjadi 11%, ya. itu kalau memang masih seperti itu nanti pemerintah akan punya ruang fiskal yang lebih ya karena di hitung-hitungan tuh dengan adanya kenaikan jadi 12 itu pemerintah akan ada pendapatan dari sektor pajak khusus PPN itu sekitar angka berapa itu kenaikannya? Sekitar kalau baseline-nya 2024 itu sekitar kan ya mungkin sekitar 72-an ya. Ya, itu asumsi PPN BM ya. Nah, triliun ya, 72 triliun mungkin hitung-hitungannya ya. Nggak tahu kalau ada yang ngitung 190 triliun dari mana, nggak tahu juga tuh ya. Karena base kita waktu itu kan ada ini ya, dengan 11% ini kan sekitar 800-an ya. 800. Ya, di 2024 ini 811 triliun. PPN BM. Nah, ketika kita berkaca dari kenaikan April 2022 yang 10% PPN menjadi 11%, itu kan 60-an itu. Ada kenaikan dari sisi penerimaan negara. Kalau kita bicara dari sisi positifnya ya. Ada penerimaan. Nah, mungkin nanti ini bisa untuk apa nih kenaikan ini gitu.
Kalau dilihat dari sisi apakah nanti ada tekanan di sisi kemampuan daya beli masyarakat maksud saya, ya pasti. Nanti kan ini yang jadi korban dalam tanda kutip dengan adanya kenaikan ini kan sebenarnya dari kelas menengah ya, kelas menengah yang bagian bawah dan kelas bawah. Kelas bawah ada bansos, Bos. Aman. Nah, itu makanya. Katanya, walaupun menurut saya tidak aman-aman banget juga gitu. Cuman kan ada pelipur laranya lah gitu. Kembali lagi kalau tadi kenaikannya memang akan digunakan untuk belanja pemerintah dalam hal ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya kira ya kelas bawah nanti akan bisa lah, daya belinya akan tetap ada dengan adanya bansos itu ya. Daya belinya akan tetap ada dan bahkan consumer base dari produk-produk itu akan semakin banyak gitu. Jadi orang yang punya kemampuan atau daya beli terhadap produk itu akan semakin banyak ketika kelas bawahnya dapat bantuan ya, bansos itu. Oke, terus dampak lainnya apa lagi, Bos? Selain tadi ya, ketika memang dinaikkan seharusnya ada peningkatan penerimaan lah begitu. Dan bisa kemudian ruang fiskal menjadi lebih lebar, lebih leluasa lah untuk dipakai untuk apa. Terus kira-kira apa lagi selain itu? Ada juga sih yang perlu kita khawatirkan dalam hal ini adalah ketika tadi memang kenaikan ini nanti pasti akan ya tadi memicu inflasi kan. Iya. Nah, pasti itu dalam jangka pendeknya pasti inflasi. Dan saya kira kalau inflasinya berlanjut dan pemerintah tidak ada upaya untuk bagaimana menstabilkan kembali inflasi ini ya, dampaknya adalah konsumsi atas suatu barang itu akan menurun kan. Ya, nah, itu berdampak pada omsetnya akan menurun suatu perusahaan. Kalau omset menurun kan secara otomatis berarti kan kapasitas produksi juga akan diturunkan. Tenaga kerja juga akan pasti diturunkan. Nah, itu PHK kan, massal nanti. Dampaknya ke sana kalau memang ini ya ekstrimnya ya. Kalau itu tidak ada intervensi dalam hal ini adalah mungkin insentif apalah yang bisa diberikan untuk dunia usaha dan dunia bisnis kita ya dikhawatirkan akan sampai ke sana, sampai terjadinya kesulitan dalam rangka pengurangan kapasitas produksi ya pasti akan terjadi pengurangan tenaga kerja PHK. Dampaknya. Kalau menurut Bro Arif sendiri, sebentar ini harus menunjukkan posisi sebenarnya. Kalau saya pribadi ya, saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan termasuk di program deskripsi channel di Arif Bijak juga kita sampaikan bahwa pada dasarnya sih sepakat untuk dinaikkan. Tapi waktunya, timingnya yang kurang sepakat begitu. Tapi naiknya 12 sepakat? Sepakat. Karena kan tapi tidak di 1 Januari 2025. Karena kenapa Kak? Saya melihatnya begini, Bos. Seperti apa? Yang pertama, tentu kondisi saat ini ya, walaupun itu nanti naiknya masih kira-kira 10 bulan lagi. Ya. Tapi prediksi saya, ini perekonomian kita itu, karena ini masa transisi, itu masih dalam ketidakpastian di domestik itu cukup tinggi. Walaupun berdasarkan hasil quick count dan real count sementara saat ini pemenangnya yang mengusung keberlanjutan ya. Makanya memang kalau menurut saya di luar kondisi saat ini tentu yang tentu sama-sama kita tahu daya beli masyarakat sedang turun, kemudian karena inflasi pangan yang cukup tinggi, kemudian yang jangan lupa saat ini sedang terjadi banjir yang luar biasa di daerah-daerah produsen produsen padi, produsen beras di Demak, kemudian di beberapa lokasi itu terjadi banjir yang luar biasa. Hitungannya kemarin ada berapa ribu hektar gitu yang siap panen kemudian gagal panen. Artinya apa? Inflasi pangan ini sepertinya akan cukup panjang ya. Ini akan bahwa nanti pemberlakuannya ketika Januari apakah semuanya sudah terkontrol atau belum, tentu kita berharap semuanya sudah terkontrol ya. Cuman memang kalau kita lihat di pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 itu kan mekanismenya memang harus melalui peraturan pemerintah yang disetujui DPR melalui RAPBN. Artinya memang itu butuh proses. Nggak bisa misalkan ketika kita lihat kondisi Desember, oh jadi naik
oh nggak dinaik itu nggak bisa, ada proses. Nah, Proses dengan di melihat DPR. kondisi itu, saya kira alangkah bijaknya, saya sih setuju naik, tapi alangkah bijaknya kalau tidak di 1 Januari 2025, tapi ya mungkin bisa di 1 Januari 2026 begitu. Biar ini kita tarif 10% kan sudah sangat lama sekali kan. Iya. Terus kemudian baru naik ke 11% itu di 2022 ya, sesuai dengan April, undang ya. HPP April itu. Ya biarlah di 11% ini sampai dengan nantilah, sampai dengan akhir 2025, dan mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru ini Indonesia bisa semakin maju sesuai dengan tema kampanyenya Indonesia Maju, dan nanti di 2026 seharusnya itu kita bisa memberlakukan kenaikan menjadi 12%. Tapi kalau dari tadi disampaikan oleh Bro Arif bahwa secara timing memang saat ini sedang ini ya, inflasi pangan itu memang sedang tinggi-tingginya Iya, ya. betul. Bahkan kita belum tahu sampai kapan ini, apalagi dengan adanya beberapa daerah ya Iya. yang sedang mengalami bencana. Ya kita doakan ya, mudah-mudahan bencana Dan segera berakhir dan diberikan ketabahan, kesabaran, serta penanganan dari pemerintah juga mudah-mudahan nanti ada Ya. bantuan-bantuan, ada apa segala macam lah. Kita turut berduka yang pasti untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah banjir. Pajak ini kan ini ya bos, itu menerapkan tarif pajak itu kan harus ada seninya itu. Kalau jadi itu bisa jadi insentif kalau memang secara ini tepat, secara tarif Iya. tepat, atau kecil itu kan jadi insentif. Insentif. Tapi kalau ternyata terlalu besar, justru kan malah jadi penghambat pertumbuhan ekonomi kan itu. Makanya Iya. itu juga pemerintah juga harus hati-hati lah Memang soal. sepakat sih ketika tadi kita perlu melihat timing dalam artian ketika misal dalam sektor-sektor tertentu sedang mengalami pertumbuhan, kenaikan konsumsi, kenaikan penjualan ya, saya kira is good lah, waktu yang tepat untuk mungkin menaikkan itu ya. Tapi ketika memang terjadi perlambatan atau kelesuan, ya itu perlu diperhatikan apakah nanti kenaikannya ini menyeluruh atau hanya sektoral di sektor-sektor tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi bagus misalnya gitu. Misal dari sisi tambang atau sisi hasil pertambangan, hasil perkebunan, sedang baik-baiknya ini. Nah, itu sedang PPN mau dinaikkan ya mereka akan tetap bagus, wong harganya sedang bagus-bagusnya misalnya seperti itu. Iya. Nah, terus kemudian ini bos, kalau menurut benchmark dari negara lain itu seperti apa sebenarnya? Kan ya tentu selain kita melihat kondisi internal kita, kan kita nggak ada salahnya juga kalau lihat-lihat keluar lah seperti apa perbandingannya kalau untuk negara-negara tetangga kita atau negara lainnya itu seperti apa sebenarnya? Apa negara OECD? Kita kan lagi pendekatan untuk menjadi anggota OECD kan Indonesia. Jadi kalau kita lihat, kalau jadi OECD berapa emang, Bos? Kalau berdasarkan rilis Kemenkeu atau yang statement dari Menteri Keuangan itu, OECD itu sekitar rata-rata ya 15%. Mungkin ini juga berkacanya ke situ, mungkin ya, kan kita nggak ikut membahas tuh. Yang paling tinggi bisa ke 15%, paling rendah di 5%. Ya berarti bisa jadi itu ada rujukannya kan? Ke OECD itu rujukannya. Rata-rata 15 meskipun kita di angka paling tinggi. Iya, kalau di OECD. Kalau di negara-negara tetangga seperti Kalau apa? di ASEAN, Karena kan PPN ini nanti juga ini erat iya. kaitannya dengan kita menggeser atau mengekspor barang segala macam kan mungkin. ya. Kalau di negara-negara tetangga, negara-negara di ASEAN ya, itu kalau jadi 12% ini kayaknya kita menjadi negara yang paling tinggi kayaknya. Kalau dengan data ya, mungkin nanti bisa ditampilkan teman-teman. Jadi yang sekarang kalau 12% yang sudah di angka itu hanya negara Filipina. Oh, Filipina. Filipina. Yang lain relatif. Yang lain antara di bawah itu iya di berarti ya? bawah, ada yang 10, 9, 8, 6, 7 gitu. Nah, ke Indonesia yang di angka 11 ini nomor 2 ini. Dan runner up. Nanti kalau jadi 12 ya kita naik. Soalnya kan memang kita satu-satunya yang menjadi calon anggota OECD, Bos. Ya. Jadi harus paling tinggi dong, standarnya kan 15. Nanti juga tax ratio-nya juga jadi 34 kan rata-rata 34 kalau negara OECD. Sebenarnya kalau pada akhirnya ya, kan secara mekanisme ada di dalam undang-undang itu untuk dilakukan perubahan lah atau penundaan atau apapun lah istilahnya, artinya tidak jadi diberlakukan di 1 Januari 2025. Kemudian juga jurisprudensinya juga ada. Kita bicara penundaan itu kan
ya bukan sesuatu yang tabu saya kira dilakukan oleh pemerintah, apalagi ada contoh jurisprudensinya di dalam Undang-Undang HPP itu sendiri, yaitu masalah soal pemberlakuan pajak karbon yang seharusnya di dalam undang-undang itu mulai diberlakukan untuk tahap awal itu per 1 April 2022. Tapi kan sampai sekarang tak kunjung juga itu diberlakukan. Jadi kalau soal penundaan atau pembatalan itu ya selama memang sepakati antara pemerintah dengan DPR dalam ini kan ya kenapa enggak gitu, toh kita bicaranya kan untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi kalaupun ini tetap nanti tidak bisa ditunda, dalam artian tetap harus dinaikkan di 1 Januari 2025, ya mohonlah kepada pembuat kebijakan bagaimana dengan dampak kenaikan ini perlu dilihat belanja-belanja ataupun pengeluaran pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Lagi. Jadi kalau kemampuan daya beli masyarakatnya tetap baik, tetap bagus kan ekonomi juga tetap terjaga, pertumbuhannya juga tidak akan menurun. Jangan sampai dengan adanya kenaikan ini malah pertumbuhan ekonomi malah turun kan jadi kontraproduktif nantinya. Ya, tapi memang ini bos, saya masih mendukung agar ini ditunda karena memang melihat kondisi masyarakat yang lagi seperti ini dan jelas ada jurisprudensinya gitu loh. Ya. Dan apalagi ini ada mekanisme untuk dilakukan perubahan, entah penundaan atau apapun ya. Jadi di dalam asas pemungutan pajak itu kan ada asas keadilan. Nah kalau untuk yang pajak karbon aja dengan berbagai alasan bisa ditunda, kenapa enggak untuk kenaikan PPN ini enggak juga ditunda? Gitu. Apalagi lebih kepentingan rakyat banyak lebih ada di dalam kenaikan PPN ini. Gitu. Saya kira perlu banyak kekuatan ya, dalam artian kekuatan ini civil society untuk memberikan pandangannya. Kalaupun memang nanti dari hasil analisis, dari hasil kajian, memang dirasa perlu untuk kemudian menunda terlebih dahulu kenaikan ini, kenapa tidak disuarakan gitu. Jadi tidak 1-2 pihak yang menyuarakan, sehingga pemerintah itu bisa mendengar. Kalau pada akhirnya itu harus dinaikkan, pajak karbon juga harus diberlakukan. Mulai tahun anggaran ke depan kan pemerintah lebih butuh banyak anggaran kan, makan siang gratis itu. Biar nggak 15.000 lah. 15.000 kalau di Jawa mungkin masih oke ya. Kalau di Papua dapat apa? Bayangin. Telur 2 butir itu. Ya tentu itu pandangan kita ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat pemerintah, buat otoritas pajak dalam hal ini agar pertama tentu harus lebih berhati-hati karena ini sesuatu yang sensitif dan juga kondisi ekonomi masyarakat memang kalau untuk saat ini walaupun tentu nanti bisa saja berbeda, saat ini memang sepertinya belum memungkinkan. Kemudian yang kedua juga soal asas keadilan. Kalau tadi pajak karbon bisa ditunda, ya harus dipertimbangkan lagi. Kalau memang itu harus ditunda ya ditunda. Tapi kalau misalkan pemerintah bisa mengontrol soal kondisi ekonomi tadi yang kita sebutkan sudah udah baik saja dinaikkan. Saya kira pajak karbon pun juga harus segera diseriusin ya. Jadi soal pajak karbon juga yang ditunda yang tadinya harusnya 1 April 2022, kemudian katanya mau ditunda kemudian ke 2025 juga nanti harus diberlakukan karena ini kita bicara soal asas keadilan. Malah kalau mau lebih adil dengan kondisi ekonomi sekarang, pajak karbon dulu lah itu. Kan potensinya lumayan tuh 23 triliun kalau tidak salah hitung-hitungannya itu. Jadi kan lumayan lah untuk menutup potensi kenaikan yang tadinya diharapkan dari kenaikan PPN. Oke, itu tadi ya bos soal diskusi kita kaitan dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12% di 1 Januari ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan untuk otoritas pajak kita, untuk pemerintah agar tentu lebih berhati-hati, lebih mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Terlebih ini juga baru aja event-event politik ya. Mungkin akan lebih bijak ketika sebelum melakukan kenaikan atau menerapkan kenaikan tarif untuk PPN ya
harus dihitung dulu secara jelas. Syukur-syukur kalau ada insentif-insentif dulu sehingga semua sektor ekonomi kita itu sedang mengalami tumbuh gitu loh. Jangan sampai ketika sektor ekonomi kita tidak tumbuh malah dibebani lagi dengan Betul. kenaikan tarif. Betul. Oke, saya kira begitu podcast kita pada episode kali ini. Terus mudah-mudahan semakin memberikan kita wawasan pengetahuan terkait isu-isu perpajakan yang terkini. Terima kasih. Jangan lupa untuk tonton terus Deskripsi Channel dalam program Podtext, podcast santai seputar pajak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.